Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Pramuka. Saya, Susi Nurul Hidayah, akan menjelaskan tentang beberapa materi tentang pengembaraan. Yang pertama, pengertian pengembaraan. Pengembaraan sama artinya dengan penjelajahan. Penjelajahan merupakan suatu kegiatan menjelajahi alam terbuka dan sekaligus agar kita lebih mengenal lingkungan di sekitar kita. Adapun maksud dan tujuan melakukan kegiatan di alam terbuka adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengagumi dan mencintai keindahan tanah air sendiri. Yang kedua, mengingatkan rasa disiplin dan tanggung jawab. Yang ketiga, membina kesehatan dan kebugaran fisik, mental, emosional, dan sosial. Adapun macam-macam pengembaraan. Yang pertama, perjalanan pendakian gunung. Yang kedua, perjalanan menempuh rimba. Yang ketiga, perjalanan menyusuri sungai, danau, pantai, dan rawa. Yang keempat, perjalanan penelusuran gua. Yang kelima, perjalanan pelayaran. Dan itulah tadi penjelasan tentang pengertian pengembaraan. Selanjutnya, yang kedua, saya akan menjelaskan tentang asal-usul sejarah Desa Wangkelang dan Desa Cekatakan. Asal-usul sejarah Desa Wangkelang. Desa Wangkelang adalah konon berasal dari kata wong yang artinya orang, kelang yang artinya kalangan, dan yang arti harfiahnya dalam bahasa Indonesia adalah suatu tempat dan alangan. Dalam arti bahasa Jawa adalah terhalang. Konon, cerita yang dituturkan oleh masyarakat setempat secara turun-temurun yaitu seorang wali yang bernama Mbah Kacir berada di suatu tempat di mana tempat tersebut terhalang oleh sebelah barat dan utara Sungai Comal, sebelah selatan oleh hutan belantara, dan sebelah timur Kali Ukir. Akhirnya, Mbah Kacir membuka tempat tersebut untuk tempat pemukiman dan tempat wafatnya. Dan pada akhirnya, tempat tersebut dihuni oleh pendatang yang bernama Mbah Menang, sehingga tempat bersemayamnya Mbah Kacir disebut juga dengan Menang. Sejarah pemerintahan Desa Wangkelang adalah kepala desa yang pertama diangkat oleh kolonial Belanda yang bernama Bapak Madi. Beliau menjabat berkisar kurang lebih 25 tahun, yaitu dari tahun 1898 sampai dengan tahun 1923. Yang kedua, asal-usul sejarah Desa Cekatakan. Desa Cekatakan adalah desa kolonisasi yang datang dari beberapa daerah di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Desa Cekatakan pada mulanya adalah berasal dari hutan kawasan negeri. Pada tahun 1937, datanglah penduduk kolonisasi sejumlah 32 jiwa. Kemudian pada tahun 1939 datang lagi sejumlah 39 jiwa. Di antara 2 tahun berturut-turut sehingga jumlah penduduk semuanya yaitu 90 jiwa dan membuka serta menggarap tanah yang telah disediakan oleh pemerintah. Pada tahun 1937 Kepala Desa Wangkelang dijabat oleh H. Idris yang administrasinya mengikuti Desa Pulosari. Pada tahun 1944 menjabat sesuai sebagai kepala desa dan dipercaya untuk menjabat kepala desa adalah Muhadi sampai dengan tahun 1945.
Dan itulah tadi penjelasan tentang asal-usul sejarah Desa Wangkelang dan Desa Celekatakan. Materi selanjutnya yaitu materi tentang peta pita. Pengertian peta pita sendiri adalah gambaran keadaan daerah atau wilayah yang dilewati suatu perjalanan atau penjelajahan yang digambarkan pada gulungan kertas berbentuk pita. Kegunaan peta pita sangat erat hubungannya dengan tujuan dibuatnya peta pita itu sendiri, dan tujuannya yaitu 1. Sebagai petunjuk atau pedoman perjalanan. 2. Sebagai dokumentasi perjalanan. 3. Sebagai pedoman membuat peta wilayah. Perlengkapan membuat peta pita yaitu 1. Kertas berupa gulungan. 2. Pensil, penggaris panjang atau segitiga, karet penghapus dan busur derajat. 3. Kompas dan jam tangan. 4. Tali sebagai pengukur jarak, biasanya untuk jarak dekat. Yang kelima, alas dari triplek. Pengukuran jarak dalam peta pita. Pengukuran jarak merupakan hal yang mutlak harus dilakukan. Pengukuran jarak biasanya menggunakan langkah atau menggunakan tali. Apabila menggunakan langkah sebagai alat ukur, tentu seharusnya dapat mengetahui ukuran setiap langkah. Bentuk peta pita. Sebelum dimulainya pembuatan peta pita, disiapkan terlebih dahulu kolom-kolom pada kertas untuk pembuatan peta pita. Saya akan menjelaskan tentang materi menaksir tinggi. Menaksir tinggi adalah suatu kegiatan mengukur ketinggian dengan alat sederhana. Ketentuan-ketentuan yang ada dalam menaksir tinggi adalah 1. Dilakukan oleh 2 orang atau 3 orang. 2. Menggunakan alat ukur seperti meteran, langkah, dan tongkat 2 meter. 3. Menggunakan alat tulis. Metode-metode yang ada dalam menaksir tinggi. Yang pertama yaitu metode bayangan, dan yang kedua yaitu metode segitiga. Materi selanjutnya yaitu tentang kompas. Kompas sendiri adalah alat untuk menentukan arah mata angin. Bagian-bagian yang penting dalam kompas yaitu 1. Dial, di mana permukaan tertera angka dan huruf. 2. Visir, yaitu pembidik sasaran. 3. Kaca pembesar untuk membacakan pada angka. 4. Jarum penunjuk. 5. Tutup dial dengan 2 garis bersudut 45 derajat. 6. Alat penggantung dapat juga digunakan sebagai alat menyangkut ibu jari untuk menopang kompas pada saat membidik. Macam-macam jenis kompas antara lain 1. Kompas bidik. 2. Kompas silva. 3. Kompas M53 A515. 4. Kompas orientering. Kompas bidik adalah kompas yang biasa digunakan oleh pramuka, militer, dan pengembara. Selanjutnya, angka-angka yang ada di dalam kompas dan istilahnya. 1. North, yaitu utara dengan 0 derajat. 2. Northeast, yaitu timur laut dengan 45 derajat. 3. South, yaitu selatan dengan 180 derajat. 4. West, yaitu barat dengan 270 derajat. 5. East, yaitu timur dengan 90 derajat. 6. Southeast, yaitu tenggara dengan 135 derajat. 7. Southwest, yaitu barat daya dengan 225 derajat. Northwest, yaitu barat laut dengan 325 derajat. Di pembahasan tentang materi pengembaraan, saya di sini dapat mengambil banyak manfaat. Semoga
kalian semua juga bisa dapat mengambil beberapa manfaat dari video ini. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih dan mengucapkan minta maaf sebesar-besarnya apabila ada kesalahan dalam mengucap kata dalam hal yang sengaja maupun tidak disengaja oleh saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.